Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Dwi Yuliani dari kelas Fikih 5I. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait analisis investasi dari mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Sebelum kita membahas terkait analisis investasi, pertama-tama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa sih itu investasi? Nah, investasi secara garis besar dapat diartikan sebagai penanaman modal. Nah, yang mana maksudnya yaitu investasi merupakan suatu aktivitas yang menempatkan modal baik itu berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau pihak-pihak yang kelak nantinya investor atau pemodal itu akan mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu yang tertentu. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari investasi. Ada beberapa tujuan penting dari investasi. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan penghasilan tetap. Yang kedua untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Yang ketiga berguna untuk mengembangkan usaha. Yang keempat mendapatkan jaminan dalam bisnis. Yang kelima membentuk dan mengontrol dana pada suatu kepentingan khusus. Yang keenam yaitu untuk mengurangi tekanan inflasi. Selanjutnya bentuk investasi, yang mana bentuk investasi dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama investasi aktiva real dan yang kedua investasi aktiva finansial. Investasi aktiva real merupakan investasi yang dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Contohnya seperti investasi tanah, investasi logam, investasi properti, dan lain sebagainya. Sedangkan investasi aktiva finansial merupakan investasi yang dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas. Contohnya seperti investasi deposito dan saham. Berikutnya jenis-jenis investasi. Nah, banyak sekali jenis investasi yang ada saat ini. Di antaranya ada investasi properti, investasi emas, investasi saham, investasi reksadana, investasi valuta asing, investasi obligasi, investasi syariah, investasi kriptokurensi, dan investasi deposit. Nah, sedangkan investasi berdasarkan jangka waktu dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungannya. Nah, yang mana hasil investasinya dapat dinikmati dalam 5 tahun, belasan tahun, hingga puluhan tahun yang akan datang. Sedangkan investasi jangka pendek merupakan investasi yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung dikonversikan dengan uang atau jual. Nah, selanjutnya yaitu yang perlu kita ketahui adalah manfaat dari investasi. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan aset untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Yang ketiga agar gaya hidup menjadi lebih hemat, dan yang keempat untuk menghindari hutang. Nah, setelah kita membahas terkait investasi, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah apa sih itu analisis investasi. Nah, analisis investasi merupakan istilah luas untuk berbagai metode, baik itu evaluasi investasi, sektor industri, dan tren ekonomi. Nah, sedangkan secara harfiah, analisis investasi merupakan metode yang berkaitan dengan kegiatan riset dan mengevaluasi sekuritas. Berikutnya, tujuan dari analisis investasi yaitu untuk memprediksi atau menentukan kemungkinan kinerja pada suatu industri di masa yang akan datang. Contohnya seperti seberapa cocokkah investasi itu untuk investor tertentu. Berikut jenis-jenis analisis investasi. Nah, secara teoritis ada banyak sekali metode analisis investasi. Akan tetapi ada beberapa pendekatan dasar untuk menganalisis suatu pasar, sekuritas, dan sektor. Di antaranya yaitu top down versus bottom up dan fundamental versus technical analysis. Nah, pendekatan top down merupakan pendekatan yang dimulai dengan menganalisis suatu tren. Contohnya seperti tren ekonomi, pasar, dan industri. Nah, yang kemudian memusatkan perhatian pada investasi yang akan mendapatkan keuntungan daripada tren tersebut. Sedangkan pendekatan bottom up merupakan pendekatan yang tidak fokus terhadap siklus ekonomi ataupun siklus pasar.
yang mana bertujuan untuk menemukan perusahaan dan saham terbaik yang terlepas dari tren secara menyeluruh. Nah, yang terakhir, fundamental versus technical analysis. Nah, analisis fundamental merupakan pendekatan yang menekankan kesehatan keuangan perusahaan serta proses ekonomi secara luas, yang mana praktisi dari analisis fundamental mencari saham yang salah harga atau berada di harga yang tidak seharusnya. Demikian materi terkait analisis investasi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.